Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setia, mahasiswa PPG Universitas Negeri Medan, program studi pemasaran. Akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di SMK SMMT 1 Penawar Aji, Senin 4 Desember 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Tapi pun. Ya pun. Oke, Allah ya. Oke, silakan duduk. Untuk ketua kelas mohon dipimpin berdoa bersama. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh siswa dimohon berdiri. Oke, untuk dirijennya silakan maju ke depan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat karena ini untuk menambah semangat kebangsaan kita, menjaga kesatuan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dipersilakan duduk kembali. Nah, apakah hari ini berangkat semua? Seluruh siswa pada hari ini hadir semua, Pak. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Oke, kalau udah hadir semua, berarti kita siap belajar hari ini ya. Oh iya anak-anak ya. Bapak ada sedikit motivasi untuk kita semua ya dalam proses pembelajaran. Belajar itu adalah sebuah ilmu untuk membuka dunia. Dunia itu akan berada dalam genggaman kita jika kita rajin belajar. Dengan belajar, pintu kesuksesan akan terbuka untuk kita. Ya, segala bidang, segala lini di dunia ini, apapun bidangnya, kalau kita rajin belajar, kita bisa. Kita pasti bisa. Tumbuhkan dalam itu. Maka dari itu kita harus tekun dan semangat untuk belajar.
Belajar, belajar, dan terus belajar. Paham? Siap untuk belajar hari ini? Oke, siap untuk belajar hari ini ya. Oke, bagus ya. Mana semangatnya untuk siap belajar? Oke, terus siap ya. Nah, sebelum dipelajari, Bapak akan menyampaikan topik dan pokok pembahasan kita ya, atau tujuan pembelajaran kita, supaya kita semua nanti tahu apa sih yang akan kita capai. Untuk pokok pembahasan kita akan memahami mempelajari tentang SOP administrasi dengan 4 tujuan yang harus kita capai. Tujuan ini selama proses pembelajaran kita semua harus mengerti, harus paham tentang 4 tujuannya. Tujuan yang pertama adalah dapat menjelaskan SOP administrasi. Yang kedua, dapat memahami ruang lingkup administrasi, dapat menganalisis kegiatan administrasi, dan dapat mengetahui tujuan administrasi. Supaya kita belajar lebih mudah, karena kita menggunakan sistem PBL untuk metode pembelajarannya ya, berbasis problem. Supaya lebih memudahkan untuk diskusi, silakan Anda membentuk kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 anak atau 5 siswa. Buat kelompoknya, silakan di mana tempatnya. Oke. Ya. Kelompok sebelah kanan Bapak, kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua, kelompok 3 ya. Oke, dan yang sebelah sini berarti kelompok berapa? 4. Pinter. Pembelajaran ini jangan menganggap Bapak selaku guru yang paling benar. Bukan. Kita belajar bareng ya. Di sini nanti Anda sebagai fokus pembelajarannya atau student learning ya, sebagai relaksasi sebelum mulai belajar ya. Gak ada salahnya kita ice breaking dulu ya. Ketika Bapak katakan hi, Anda jawab hello. Ketika Bapak katakan hello, Anda jawab hi. Mudah bukan? Terus ada tambahan sedikit nih, karena kita SMK ya. Ketika Bapak katakan SMK yang pertama ya, karena Bapak nanti rencananya akan 3 kali. SMK yang pertama Anda katakan bisa. Ketika Bapak utarakan katakan SMK untuk yang kedua kalinya, sampai katakan hebat. Dan jika Bapak katakan yang ketiga, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Ya, kita coba pelan-pelan ya. Hello. Hai. Hello. Hai. SMK bisa. SMK hebat. SMK siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Oke, luar biasa. Kita dalam pembelajaran terkadang kita itu tanpa kita sadari, karena kita tahu SOP administrasi ya. Saat berbelanja ke sebuah toko atau supermarket, kadang kita mendapatkan stroke dari kasir setelah melakukan pembayaran. Hal tersebut ternyata salah satu bentuk kegiatan administrasi. Oke, coba di antara kalian ada nggak yang pernah mengalami atau melakukan kegiatan administrasi? Oke, silakan. Saya pernah menerima nota dari pembelian produk, Pak. Oke, ada lagi? Saya pernah menerima kwitansi setelah membalas sebuah bayaran, Pak. Oke, nah anak-anak yang kalian lakukan atau alami itu semua adalah kegiatan atau dari bidang SOP administrasi. Oke ya. Nah selanjutnya, ini coba Anda sebelum kita masuk ke materi atau teori, coba dicari di lingkungan Anda, baik yang bersumber dari lingkungan sekitar rumah, ya, baik dari buku, terus internet, hal-hal apa saja ini yang berpengaruh atau berkaitan dengan SOP. Silakan ya, coba Pak. Apa? Apakah boleh searching di Google menggunakan handphone? Oh boleh, nggak apa-apa. Jangan lupa Sudah ketemu mungkin? Sudah ketemu apa pokok permasalahan? Oke, silakan. Apakah hambatan prosedur manajerial termasuk masalah SOP administrasi? Iya, yang Anda katakan itu salah satu hambatan atau masalah pada pelaksanaan SOP administrasi. Nah, ini anak-anak ya, untuk menambah wawasan Anda supaya lebih paham lagi tentang SOP ya, SOP khususnya administrasi.
kita pelajari dulu ilmunya ya. Bapak akan membagikan buku SOP administrasi. Nah, yang PDF bisa sampai buka di HP Anda masing-masing. Silakan. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Oke, silakan dipelajari. Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Ini dari sini materi kita. Dari IPA. Nah, ini kan SOP administrasi, materi sini ya. Oke, terus ada ruang lingkupnya. Oke, ini manfaat administrasi dan tujuan administrasi. Oke, hanya sampai sini aja dulu. Ada yang mau disampaikan dari hasil pembelajaran hari ini, dari materi kita pada pagi ini? Oke, silakan. Saya kurang paham tentang definisi SOP administrasi. Tolong jelaskan, Pak. Definisi SOP administrasi. Siapa di antara Anda, karena tadi sudah belajar ya, yang sudah paham tentang definisi SOP administrasi? Silakan. Oke, silakan Haris. Definisi SOP administrasi adalah suatu aturan yang diterapkan oleh perusahaan untuk sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Apa ada lagi? Ada 3 ruang lingkup administrasi. Ya. Administrasi arti sempit, luas, dan administrasi ditinjau dari segi prosesnya. Ya. Saya kurang paham di bagian administrasi ditinjau dari segi prosesnya. Administrasi Lebih tepatnya apa? di bagian program kerja. Pertanyaan saya, mengapa administrasi harus menentukan program kerja? Oke, mengapa dalam sebuah administrasi, SOP administrasi itu harus ada program kerja? Ya, ada yang tahu jawabannya? Oh, oke, silakan. Gantian ya, nggak apa-apa. Karena penentuan program kerja dapat membantu visi misi perusahaan. Oke, bagus jawabannya sudah bisa diterima? Bisa. Semangat. Oke. Nah, selanjutnya masih ada lagi? Pak, Oke, silakan. mengapa perlu adanya SOP administrasi dalam sebuah perusahaan? Apa manfaatnya? Oke, silakan. SOP administrasi itu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya SOP administrasi kita bisa mengetahui barang yang masuk dan barang yang keluar pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, ada lagi yang masih mau disampaikan? Saya, Pak. Oke. Dengan adanya SOP transaksi, perusahaan dapat melakukan aktivitas penjualan kepada konsumen dengan menunjukkan bukti transaksi. Izin menambah, Pak? Iya. Dengan SOP administrasi, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi konsumen dan supplier. Ya, betul. Wih, keren. Oke. Ada yang masih mau disampaikan atau ditanyakan? Saya, Pak, Oke, silakan. apa tujuan dari dilaksanakannya sebuah administrasi? Tujuan dilaksanakannya sebuah administrasi. Tujuan. Apa tujuannya? Ada yang tahu? Belum ya? Sebagai penambah wawasan Anda, coba ini Bapak akan putarkan sebuah video ya yang ada hubungannya dengan pertanyaan Anda. Bahkan materi yang Bapak bagian tadi sedikit banyak ada di video yang akan Bapak putar. Perhatikan baik-baik ya. Bekerja cukup dan waktu Sumanto. Administrasi adalah segala pengaturan atau penataan seluruh sumber daya, baik manusia dan non-manusia, dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, secara umum, administrasi dapat diartikan sebagai aktivitas atau bentuk usaha yang memiliki kaitan erat dengan berbagai pengaturan kebijakan dengan tujuan agar mencapai target organisasi. Kemudian yang kedua tentang pengertian transaksi. Nah, kata transaksi umumnya digunakan di dalam bisnis atau perdagangan yang menggambarkan terjadinya kesepakatan antara pihak jual dan pembeli untuk melakukan jual beli produk berdasarkan harga, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan syarat lain yang disepakati dalam sebuah kontrak. Nah, artinya jika di dalam suatu pasar terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam rangka kegiatan jual beli, disitulah terdapat transaksi. Nah, dengan kata lain, transaksi dapat diartikan sebagai segala aktivitas perusahaan
yang menimbulkan perubahan terhadap posisi harta kekayaan perusahaan, baik berupa pengurangan atau penambahan seperti menjual, membeli, membayar gaji, dan membayar biaya-biaya lainnya. Sebagai contoh, misalkan seorang penjual menjual barang dagangannya kepada seorang pembeli. Artinya, terdapat transaksi jual beli di antara keduanya. Di situ terdapat perubahan harta kekayaan, baik dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Dari sisi penjual, terdapat perubahan berkurangnya barang dagangan dan bertambahnya kas atau uang yang masuk. Sedangkan dari sisi pembeli, terjadi perubahan berkurangnya uang atau kas dan bertambahnya barang yang mereka beli. Nah, inilah pengertian dari transaksi. Nah, sehingga jika digabungkan di antara dua pengertian tersebut, maka administrasi transaksi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan akibat transaksi tadi oleh sebuah perusahaan yang dilakukan secara terstruktur dan kronologis menggunakan metode tertentu. Menyambung dari pertanyaan kawannya, siapa yang sudah tahu tujuan administrasi? Oke, silakan. Tujuan dilaksanakan SOP administrasi adalah sebagai bahan untuk menyusun program administrasi dan evaluasi kegiatan organisasi. Bagus, lancar ya. Oke, masih ada lagi? Oke, silakan. Tujuan SOP administrasi adalah membantu kegiatan organisasi dan memastikan keamanan kegiatan di perusahaan. Oh, keren, lengkap ya. Oke, sekarang gimana? Sudah paham tujuan administrasi? Sudah. Sudah mengerti? Kalau mau belum terus terang aja. Tapi kalau udah betul, udah paham betulan, teori kita hari ini cukup ya. Nah, tapi anak-anak, terkadang dalam proses pembelajaran, ya, teori itu kadang namanya indah, mudah. Tapi dalam praktiknya, terkadang ada kendala atau penyebab masalah atau masalah-masalah yang muncul dari kegiatan tersebut. Ya? Ya. Tadi sudah Bapak pancing sedikit di atas, masalah apa yang muncul di SOP administrasi. Nah, sekarang Bapak akan putarkan sebuah jurnal ya, dari Mekari Jurnal. Nanti silakan Anda analisis masalah-masalah apa aja yang muncul di situ, ya? Ya. Nah, bagi masing-masing kelompok silakan dipahami jurnal yang akan Bapak tampilkan. Jelas tidak tulisannya? Jelas. Jelas ya? Lanjut. Silakan dianalisis sendiri masalah-masalah atau hambatan apa yang muncul dalam SOP. Belajar menemukan, mengeksplor kemampuan Anda. Dan ini langkah-langkah untuk menghindarinya. Cukup ya? Oke, cukup. Nah, setelah Bapak tampilkan ya dari jurnal tadi, Mekari Jurnal, kira-kira sudah ketemu belum hambatan atau permasalahan dalam sebuah SOP? Sudah. Nah, apa aja? Sudah Pak? Oke, silakan. Masalah pengorganisasian, Pak. Masalah pengorganisasian, tapi masih global ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Secara global aja, masalah secara global dulu. Pengorganisasian. Masalah apa lagi yang muncul? Silakan. Masalah operasional. Masalah operasional. Tadi pengorganisasian, sekarang operasional ada lagi? Oke. Manajerial. Masalah manajerial. Ketiga, sudah 3, 4. Pak, masalah personal. Masalah personal. Oke, ketemu 4 ya. Masalah apa aja tadi? Pengorganisasian. Dan oke, anak-anak, karena ini masalah yang terlalu global, Bapak
pengen tahu apa sih masalah personal, masalah pengorganisasian sampai ke personal. Nanti ini silahkan didiskusikan sesuai dengan kelompoknya. Karena ada 4 pokok permasalahan atau hambatan dalam SOP, akan Bapak bagi 4. Kebetulan kelompok kita tadi ada 4. Pas ya? Oke. Untuk kelompok pertama, Anda kebagian di bagian masalah pengorganisasian. Nah, silakan Anda cari apa sih masalah pengorganisasian dan bagaimana solusinya. Karena kalau ada masalah harus ada solusi, benar nggak? Benar. Paham? Apa tadi masalahnya? Pengorganisasian. Oke, silahkan didiskusikan. Nanti juru bicaranya mempresentasikan. Paham ya? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 adalah bagian masalah operasional. Masalah operasional. Silakan Anda diskusikan dengan tim ya, dengan teman-teman. Masalah operasional operasional seperti apa, kemudian nanti dicari solusinya. Ketika sudah selesai, dipresentasikan ke depan. Siap? Siap. Oke. Dan yang sebelah sini, kelompok 3 tadi ya? Dapat pokok permasalahan, masalah manajerial. Ya, didiskusikan supaya ketemu pokok yang dimaksud dengan manajerial itu seperti apa, masalah manajerial atau hambatan manajerial. Kemudian carikan solusinya. Paham? Oke, bagus, kerjakan. Terus yang terakhir berarti kelompok 4 pasti yang keempat. Apa tadi yang keempat? Masalah personal. Masalah personal itu apa? Kemudian nanti dicarikan solusi. Siap ya? Siap. Paham? Oke, silakan kerjakan. Semuanya semangat. Tim, ini karena masalah yang kita bagi, satu tim itu tahu semua ya. Dan nanti ketika dipresentasikan, Anda paham semua juga kelompok 1 dengan yang lain ya. Oke, silakan kerjakan. Silakan kumpulkan datanya ya. Data-data dari materi Bapak utara tadi, apa yang Bapak bagi, atau Anda boleh mencari referen dari buku yang lain maupun dari internet ya, yang relevan tentang pokok pembahasan kita hari ini, khususnya masalah SOP yang akan kita pecahkan ya. Oke, silakan. Ini Bapak ada satu lagi buku yang sedikit relevan ya, Bapak bagi di kelompok sini ya. Yang lain bisa dicek di grup kelasnya, Bapak kirim ya. Oke, cek sudah masuk ya. Oke. Silakan didiskusikan. Nanti kemudian dipresentasikan. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Oke. Pokok permasalahan tadi apa? Masalah bisa dicek dari materi Bapak ini tadi. Oke, dicarikan ya solusinya apa. Oke, ini cari referen di internet. Oke, yang itu sama. Oh, dari buku ini Mas ya? Oh, nggak apa-apa, dari internet, dari buku nanti digabungkan ya. Tapi relevan yang sesuai dengan pokok permasalahan kita. Boleh juga membuka jurnal ya. Jurnal-jurnal yang sesuai dengan materi kita. Kurang lebih 10 menit tadi ya. Ada yang merasa susah atau ada kendala? Tidak. Oke, saya yakin semua ya. Sudah selesai semua ya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Oke, sudah dipelajari? Oke, kalau sudah, nanti dipresentasikan di depan, maju depan sini ya. Perhatikan baik-baik presentasi dari kelompok 1 ya.
Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Amala. Saya perwakilan juru bicara dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan pokok permasalahan yaitu masalah pengorganisasian. Masalah pengorganisasian. Hambatan ini biasanya muncul akibat problem-problem yang ada kaitannya dengan manajemen organisasi. Misalnya gaya kepemimpinan, struktur organisasi yang terlalu gemuk, alur koordinasi yang terlalu panjang dan rumit, tradisi organisasi yang kurang kondusif, dan lain sebagainya. Seringkali terjadi friksi atas upaya sinkronisasi antara SOP yang berlaku pada unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lainnya. Tentunya friksi atau bahkan konflik ini memakan waktu yang tidak sedikit. Namun hambatan sekecil apapun tetap harus diperhitungkan dalam penyusunan SOP. Nah, adapun beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut atau hambatan ini adalah dengan cara mengubah gaya kepemimpinan yang demokratis, mengurangi struktur organisasi yang terlalu gemuk, memangkas alur transaksi supaya menjadi lebih ringkas. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, beri kesempatan satu penanya ya, silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Tolong jelaskan pengertian struktur organisasi yang terlalu gemuk. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan langsung saya jawab. Struktur organisasi yang terlalu gemuk itu adalah organisasi dengan struktur yang terdiri dari banyak lapisan manajemen. Apakah sudah cukup jawaban dari saya? Sudah. Bisa diterima? Bisa. Oke. Cukup? Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah operasional. Hambatan operasional muncul dari semua masalah operasional organisasi. Problem operasional yang dimaksud bisa datang dari karakter konsumen, keterkaitan organisasi dengan perundang-undangan yang berlaku, budaya organisasi, dan kedewasaan organisasi tersebut. Dari pokok permasalahan tadi, kami sudah mencari solusinya. Solusi dari permasalahan tadi adalah salah satu masalah yang klasikal dalam sebuah organisasi. Masalah ini dapat diatasi dengan cara mengubah budaya organisasi yang baik, sehingga kedewasaan organisasi akan terbentuk. Apakah ada yang kurang paham atau ada yang mau bertanya? Saya mewakili dari kelompok 4 ingin bertanya. Apakah budaya organisasi yang baik dapat diterapkan di kelas? Oke, budaya organisasi yang baik itu apa bisa diterapkan di kelas ya? Kalau solusi tadi paham semua ya? Bisa nggak diterapkan di kelas atau diaplikasikan dalam pembelajaran kita ya? Oke. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 4, budaya organisasi yang baik dapat diterapkan di kelas. Contohnya menciptakan suasana belajar yang seru, kerjasama antar siswa, dan mentaati tata tertib. Apa sudah paham? Sudah, terima kasih. Intinya bisa diterapkan ya? Ya. Oke, jadi SOP itu gimana pun, tapi tentunya dengan SOP apa dulu ya? Jangan sampai salah penerapan SOP. Misalnya SOP kegiatan administrasi Anda diterapkan di SOP kegiatan yang lain, belum tentu cocok ya. Jadi diterapkan pada bidangnya masing-masing. Oke, cukup? Baiklah, apabila ada tutur kata yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli. Saya juru bicara dari kelompok 3. Oke, silakan Zeli. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pokok masalah manajerial. Hambatan manajerial disebabkan pandangan dari beberapa anggota manajemen dalam penyusunan
penyusunan serta penerapan SOP dalam unit kerja dari masing-masing departemen. Contohnya, yang terkait dengan hambatan manajerial organisasi dapat berupa ketidakjelasan visi, misi, kebijakan organisasi, aturan data, tata tertib, tidak adanya kontrol secara konsisten dan berkelanjutan, serta tidak adanya dukungan yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Solusinya ialah masalah manajerial, adanya perbedaan pandangan dari berbagai anggota manajemen dalam penyusunan dan penerapan SOP dapat diatasi dengan cara menyatukan pandangan setiap anggota bahwa tujuan perusahaan adalah tujuan bersama. Seluruh anggota harus menyampaikan visi dalam mencapai target perusahaan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau nyangga? Ini tanya atau nyangga? Mau tanya. Oh, mau tanya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang menjadi target perusahaan? Apa yang menjadi target perusahaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Target perusahaan adalah aksi atau langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis. Sebagai contoh, untuk mencapai meningkatkan pendapatan. Sebuah perusahaan akan memiliki target seperti meningkatkan 40% penjualan sampai akhir kuartal 2 tahun 2023. Apa sudah paham? Oke, apa sudah paham semua? Yakin? Oke, silakan. Apa ada yang tanya? Cukup ya? Cukup jelas? Oke, silakan diakhiri. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Saya di sini sebagai juru bicara dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pokok masalah personal. Masalah personal yaitu hambatan personal, datanya dari individu, organisasi, karyawan atau usaha yang tidak mau mendukung adanya SOP di dalam organisasi, bahkan terang-terangan mengatakan penolakan. Hambatan individu atau perseorangan merupakan hambatan paling dominan. Beberapa alasan yang muncul, salah satunya adalah tingkat pendidikan yang kurang memadai menyebabkan seseorang kurang memiliki kemampuan ataupun kompetensi dalam mengaplikasikan SOP. Dalam beberapa kasus ada juga yang justru merasa terganggu kepentingan pribadinya dengan mengaplikasikan SOP. Adapun solusinya, solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi masalah personal adalah dengan cara memberikan pelatihan atau pendidikan kepada individu supaya mereka dapat mengerti dan memahami pentingnya menerapkan sebuah SOP bagi perusahaan, serta perlunya memberikan sosialisasi SOP administrasi kepada individu supaya mereka dengan tulus bersedia melaksanakan SOP administrasi. Sekian presentasi dari saya. Adakah yang mau bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana penerapan individu ini dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kelas? Baik, akan saya jawab. Jika dalam praktik sehari-hari yang dapat diterapkan di dalam kelas adalah membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket berdasarkan keinginan sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Apakah sudah paham? Ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai. Sudah paham semua? Oke, ya, kita di bagian penutup ini kita akan melakukan refleksi dan memberikan kesimpulan. Langsung dijaga, ya, Bapak bagi. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran kita hari ini. Sama udah bisa belum ya?
Nah, coba. Bapak pengen tahu ya, kita buat kesimpulan ya. Tadi kita bahas tentang SOP administrasi. Bener nggak? SOP administrasi itu apa tadi? Ya? Suatu aturan yang diterapkan oleh perusahaan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan yang terjadi di perusahaan. Oke, sebuah aturan, acuan ya? Ya, Yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Operasional kegiatannya ya? Sesuai dengan jenis perusahaan. Paham untuk yang SOP? Oke, bagus. Selanjutnya, nah SOP itu ruang lingkupnya tadi dibagi menjadi 3 secara global ya. Apa aja tadi? Dari segi prosesnya. Selanjutnya, manfaat administrasi. Administrasi itu ada manfaatnya. Tadi kita pelajari bersama ya. Administrasi, ada yang tahu manfaatnya apa tadi kita kesimpulannya? Oke, silakan. Dapat mengetahui barang yang masuk dan keluar. Dapat mengetahui barang yang masuk dan keluar. Nah, iya, karena kalau sudah dicatat dengan bagus ya, barang yang keluar maupun yang masuk itu bisa terdetek ya, berapa yang masuk, berapa yang keluar, ya? Oke, supaya tertib ya. Oh, bagus. Ada lagi? Oke. Perusahaan dapat melakukan fasilitas penjualan kepada konsumen dengan menunjukkan bukti transaksi. Oh, bagus. Jadi, apa tadi sekali lagi? Bareng-bareng? Iya, memang kalau bicara bareng-bareng terkadang suara yang kurang jelas ya. Tapi Bapak bisa menangkap dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Kita paham ya? Tadi ada lagi ya? Saya, Pak. Apa? Perusahaan dapat dengan mudah menghubungi konsumen dan supplier. Dapat dengan mudah menghubungi konsumen dan supplier. Nah, itu salah satunya tadi ya. Karena apa? Dalam pemasaran kita ini, kita bisnis ini harus ada komunikasi, ya. Pelanggan itu orang yang membeli produk kita, supplier pihak yang mensuplai produk kita. Ya. Dan mungkin yang terakhir ada apa lagi? Saya, Pak. Oke, silakan. Mengetahui hasil penjualan. Mengetahui hasil penjualan, ya. Berapa besar penjualan kita hari ini? Berapa besar penjualan kita pada periode tertentu? Ya, kita bisa cek di administrasi. Ya, atau lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Tujuan administrasi. Nah, ini yang tadi temannya kurang paham, terus kemudian Bapak putarkan video. Masih kan? Tujuan administrasi tadi Bapak ingat ada 4 secara umum ya. Kayak apa aja? Oke, silakan. Dapat menyusun program pengembangan usaha. Dapat menyusun program. Pengembangan usaha. Oke, bagus. Ada lagi? Oke. Dapat mengamankan kegiatan usaha. Apa? Dapat mengamankan kegiatan usaha. Oke, bagus. Lebih aman ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Iya. Dapat membantu aktivitas perusahaan. Dapat membantu aktivitas Perusahaan. Dan mungkin yang terakhir lah ya, yang keempat. Saya, Pak. Dapat menilai kinerja dalam kegiatan pengorganisasian perusahaan. Oke, untuk evaluasi Bapak akan bagikan soal. Ini soalnya isai. 1 kelompok 1 ya. Oke. Ini dikerjakan berkelompok. Ya, Pak. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi administrasi dan kegiatan administrasi. Sebelum Bapak tutup, sebelum doa, coba dirapihkan peralatannya. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa. Ya, bersiap untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, cukup sampai sini proses pembelajaran kita. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.